Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syawal, NIM yang berakhiran 058. Pada video ini saya akan membahas Q bekerja pada sistem kami, itu sistem pendaftaran kerja Prajemar. Dalam sistem kami mempunyai 6 fitur, yang dimana saya akan menjelaskan 3 fitur tersebut, karena dalam 3 fitur tersebut saling terkait dalam Q. Sebelum masuk pembahasan fitur, saya ingin menjelaskan Q itu. Q itu adalah suatu antrian, konsep antrian yang mempunyai prinsip FIFO, first in first out, yang artinya siapa yang masuk duluan atau pertama, dia juga pertama diproses. Kita masuk pada menu fitur pertama, itu menambahkan nama peserta ke antrian. Dalam fitur tersebut kita menggunakan NQ, karena dalam NQ tersebut ketika kita menginput nama peserta, maka nama peserta itu akan tersimpan dengan alur ke belakang dan seterusnya. Jika ada lagi nama peserta lainnya, akan masuk ke belakang dan seterusnya, ke belakang, ke belakang, ke belakang. Nah, kita masuk contohnya, kita menggunakan nama peserta 3 aja, itu nama saya dan kalau sudah kita input nama peserta antrian pertama, ada informasi masuk, berhasil masuk antrian gitu, dan kita memasukkan 2 data lagi. Nah, sudah terkumpul, sudah saya input ketiga data tersebut. Kita masuk pada fitur kedua lagi, itu melihat antrian. Dalam fitur lihat antrian ini adalah konsepnya, yaitu ketika kita sudah memasukkan nama ke dalam antrian, itu tersimpan ke dalam lihat antrian, fitur lihat antrian menggunakan NQ, menggunakan enumerate. Nah, di sini terdapat 3 karena kita sudah memasukkan 3 data. Seperti saya bilang tadi, menginput nama pertama itu masuk ke belakang, dan nama kedua itu masuk ke belakang lagi, ketiga ke belakang juga. Nah, kita lanjut ke dalam fitur ketiga. Dalam fitur ketiga ini menggunakan konsep DQ, yang dimana DQ ini antrian pertama akan diproses terlebih dahulu. Nah, mari kita coba sini memproses Syawal, karena antrian pertama.
Nah, di sini ada informasi proses selesai, hasil dapat dilihat di menu 4 atau 5. Dalam menu 4 dan 5 akan dibahas oleh teman saya nantinya. Mari kita lihat ke dalam fitur kedua. Data Syawal tersebut hilang karena sudah diproses dan keluarlah karena tadi FIFO keluar dan pengantri kedua itu masuk ke antrian pertama melalui alur ke belakang. Nah, ketiga juga masuk ke belakang juga, dan seperti tadi data Syawal itu kan hilang, maka Ousan juga akan hilang jika sudah prosesnya selesai dan dimasukkan ke dalam stack. Stack ini akan dibahas oleh teman saya, dan daftar antrian itu tinggal satu. Di sini tadi tinggal 2, tapi Ousan sudah diproses, maka Febrin masuk ke belakang dan menempati antrian pertama. Nah, singkatnya NQ itu memproses masuk nama yang masuk melalui alur ke belakang untuk diproses nantinya di DQ. Nah, di DQ ini akan diproses, tapi prosesnya itu menggunakan alur ke atas yang diluang yang pertama diproses. Nah, itu tadi pembahasan tentang queue pada sistem kami. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzan Azim Iksan dengan akhiran NIM 062. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang stack. Jadi stack ini digunakan untuk menyimpan data peserta yang telah selesai diproses melalui proses pendaftaran. Nah, stack ini menggunakan prinsip LIFO last in first out, yaitu peserta yang terakhir ditambahkan akan ditampilkan pertama. Nah, mungkin kita langsung masuk saja ke contohnya, contoh alurnya. Jadi di sini kita menambahkan beberapa data menggunakan antrian, menambahkan beberapa peserta. Pertama, kedua, 3, 4, ada 4 peserta. Nah, setelah itu pada program ini stack itu terbagi atas 2, yaitu stack lolos dan stack gagal. Stack lolos ini ketika dia memenuhi semua syarat. Jadi syaratnya itu ada 3. Jadi syarat pertama itu harus umurnya itu harus lebih dari 18 tahun. Kemudian syarat kedua itu pengalaman kerjanya harus lebih dari 1 tahun. Syarat ketiga itu tidak memiliki riwayat kejahatan. Nah, ketika dari ketiga syarat tersebut terpenuhi, maka dia masuk ke stack lolos. Kalau ada di sini salah satunya
salah satunya tidak memenuhi syarat, dia akan masuk ke staf gagal. Oke, kita lihat lagi saja contohnya di sini. Pertama itu data Fauzan. Data Fauzan, umurnya itu lebih dari 18. Pengalaman kerjanya itu 2 tahun. Nah, dari kedua syarat tersebut sudah terpenuhi. Nah, tinggal syarat ketiga, apakah dia tidak memiliki kejahatan. Nah, di sini ketiga syarat tersebut terpenuhi, maka data Fauzan ini akan masuk ke staf lolos. Nah, kemudian kita cek data kedua. Dari umurnya itu tidak memenuhi syarat, karena syaratnya tadi harus lebih dari 18 tahun. Walaupun pengalaman kerjanya lebih dari 2 tahun dan tidak memiliki riwayat kejahatan, tetapi syarat untuk masuk ke staf lolos itu harus memenuhi ketiga syarat tersebut. Dari sini dia tidak memenuhi syarat umur. Kemudian maka data Febrian ini akan masuk ke staf gagal. Kemudian data Syawal. Nah, di sini dia syarat umurnya dia terpenuhi, tetapi pengalaman kerjanya dia tidak terpenuhi. Dan riwayat kejahatannya itu terpenuhi syaratnya, tetapi syaratnya tadi itu harus ketiganya terpenuhi. Maka kalau di antara tiga tersebut ada satu tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke staf gagal. Nah, untuk data terakhir, data pelajar, dari dua syarat ini saja sudah terpenuhi, tetapi syarat yang ketiganya dia tidak terpenuhi, maka otomatis dia akan masuk ke staf gagal. Nah, di sini kita lihat contohnya. Nah, data Fauzan itu masuk ke staf lolos karena ketiga syarat tersebut terpenuhi tadi. Di sini untuk staf gagalnya itu, staf gagalnya itu berlaku LIFO, last in first out. Jadi data yang terakhir ditambahkan, yaitu data praja, akan ditampilkan pertama. Nah, inilah last in first out. Dia data terakhir yang ditambahkan, tapi di sini ditampilkan itu dia data pertama. Ini juga Syawal, kemudian Febrian. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nurul Haq Praja dengan NIM 093. Perkenalkan, nama saya Febrian Nur Ataimbunan dengan NIM 251 031 065. Oke, pada nomor 1, operasi binary search tree. Pada bagian A-nya itu insertion. Soalnya adalah buatlah binary search tree kosong, kemudian lakukan insertion berturut-turut dengan urutan berikut: 50, 30, 70, 20, 40, 60, dan 80. Nah, oke, baik. Pada bagian A ini saya akan menjelaskan bagaimana proses insertionnya. Nah, kan tadi angkanya sudah ditampilkan tuh di sini. Nah, jadi yang pertama yaitu adalah 50-nya itu adalah root. Nah, kemudian 50 ini kita cari lagi mana angka yang lebih besar dari 50. Nah, kami ambil 70 dan 30. Nah, 70 karena dia lebih besar dari 50, otomatis dia di sebelah kanan. Terus 30 karena dia lebih kecil dari 50, dia di sebelah kiri. Nah, lanjut di sebelah kirinya, di sebelah kirinya dahulu. Nah, di 30-nya ini kan ada 20 dan 40. 40 di sebelah kanan, 20 di sebelah kirinya. Nah,
Kemudian di bagian 70-nya seperti konsep yang tadi, yang kecil di kiri, yang besar di kanan. Nah, yang besarnya itu adalah 80 lebih besar dari 70 kan, jadi dia di kanan. Kemudian 60 lebih kecil dari 70, dia di kiri. Jadi kurang lebih seperti inilah bentuknya dari Pohon akhirnya. Tree. visual dari tree ini. Oke. Nah, pada bagian B ada searching. Nah, di searching ini soalnya adalah pada binary source tree yang sama, carilah node 40 dan 90. Nah, kemudian itu akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kali ini saya bakal menjawab yang bagian B, itu searching, itu carilah node 40 dan 90. Nah, pertama-tama kita bakal mencari node 40. Itu kita bakal mulai dari root 50, karena 40 itu lebih kecil daripada 50, maka kita bakal belok ke kiri ke 30. Karena 40 itu masih lebih kecil itu lebih besar daripada 30, maka kita bakal belok ke kanan. Nah, karena kita udah belok ke kanan, itu 40 node 40-nya itu ketemu. Nah, lanjut ke mencari node 90. Kita bakal mulai lagi dari node 50 atau root, karena 90 itu lebih besar daripada 50, kita bakal belok ke kanan. Pas kita belok ke kanan itu bakal ketemu dengan node 70. Karena node 70 itu lebih kecil daripada node 90, belok ke kanan itu kita bakal belok ke kanan lagi dan ketemu dengan node 80. Nah, pas udah sampai di node 80 ini, itu udah tidak ada child-nya, berarti di bawahnya sudah kosong, yang artinya node 90 ini tidak ditemukan atau tidak ada. Yang artinya di nomor 2 ini, di saat kita mencari node 40 dan 90, yang hanya ketemu adalah node 40 saja. Lanjut pada nomor bagian C, itu adalah deletion. Pada binary search tree yang sama, kita kalau melakukan penghapusan berturut-turut dari node 20, 30, dan 70. Nah, pada bagian C ini kita akan melakukan deletion. Nah, deletion ini berarti kita menghapus yang sesuai perintah soal tadi yang disebutkan oleh teman saya. Kita akan menghapus node 20, 30, dan 70. Nah, yang pertama yaitu hapus 20. Nah, karena 20 ini merupakan leaf node, jadi bisa langsung kita hapus saja. Jadi sudah terhapus dia. Terus kemudian lanjut ke menghapus 30. Nah, 30 ini karena dia punya anak, tapi kan 20-nya tadi kita sudah hilangkan, sudah kita hapus. Nah, jadi anaknya dari si 30 ini sisa 40. Nah, setelah si 30 ini dihapus, yang anaknya tadi ceweknya 40 ini dia naik menjadi parent. Nah, menggantikan si 30 ini. Nah, kemudian lanjut ke kita hapus 70. Nah, 70 ini unik karena ceweknya ada 2. Nah, pada 70 ini dia punya 2 anak, 60 dan 80. Nah, kini pada bagian ini kita cari nilai terkecil dari subtree kanannya, yaitu 80. Nah, nilai 80 naik menggantikan nilai 70. Nah, seperti itulah kira-kira gambarannya. Oke, selanjutnya itu adalah traversal. Nah, setelah tadi kita sudah melakukan insertion, searching, dan deletion, selanjutnya kita akan melakukan traversal. Nah, untuk prosesnya sendiri itu akan dijelaskan oleh teman saya lagi. Nah, kali ini saya bakal menjawab yang traversal. Nah, di traversal ini setelah semua operasinya selesai, itu bakal sampai di pohon akhirnya. Nah, di pohon akhir ini kita bakal mengurutkan in order, pre-order, dan post-ordernya. Yang pertama in order. In ordernya ini bakal menghasilkan 40, 50, 60, dan 80 serutan yang berurut. Dan kalau pre-ordernya itu 50, 40, 80, dan 60. Dan yang terakhir post ordernya adalah 40, 60, 80, dan 50. Itu semua bakal ditampilkan di layar nanti. Nah, lanjut nomor 2, itu bagaimana cara menjaga keseimbangan IVL tree. Nah, soal pertama,
sebuah IVL tree yang awalnya kosong, terus lakukan IVL berturut-turut dari node 10, 20, dan 30. Nah, oke, baik. Pada kasus yang di bagian A ini, kita memiliki sebuah tree yang terdiri dari 10, 20, dan 30. Nah, mereka ini memanjang ke kanan. Nah, tree ini dia itu tidak seimbang. Nah, kita akan menyeimbangkannya. Nah, caranya itu dengan cara merotasikannya ke kiri ya. Pada node 10 yang jadi node 10 ini kita rotasikan ke kiri. Nah, setelah kita rotasikan ke kiri, otomatis yang menjadi bagian tengahnya adalah 20. Jadi cellnya dari 20 ini adalah 10 dan 30. 10 di bagian kiri, 30 di bagian kanan. Nah, kemudian untuk studi kasus pada bagian B, sebuah AVL tree awalnya kosong. Lakukan AVL berturut-turut dari node 30, 10, dan 20. Lanjut ke studi kasus kedua, yaitu keseimbangan node 30, 10, dan 20. Nah, saat dimasukkan secara berurutan, bentuk pohon itu akan menjadi patah atau zigzag. 30-nya bakal punya anak child yang ke-10, dan 10 bakal jadi parents dari child 20 atau node 20. Karena pohonnya ini tidak seimbang karena berbentuk zigzag kiri dan kanan, itu kita punya solusi dengan cara lakukan rotasi kiri dan kanan. Pertama, kita bakal putar ke kiri dulu di bagian bawah, yaitu node 10 dan 20, agar pohonnya menjadi lurus ke kiri. Kedua, kita lakukan rotasi kanan pada node 30 agar node tengah alias 20 itu naik menjadi root baru yang seimbang. Nah, hasil akhirnya bakal seperti ini. Oke, lanjut di soal nomor 3, yaitu operasi Happify binary heap. Nah, pada kasus A, yaitu sebuah pohon biner memiliki susunan array 3, 9, 2, 1, 4, dan 5, maka lakukan operasi max Happify pada elemen paling atas atau indeks 0 atau nilai 3 agar memenuhi properti max heap. Oke, baik. Pada bagian A ini akan saya jelaskan bagaimana konsep simulasi max Happify binary heap pada bagian A ini. Nah, yang pertama yaitu seperti yang kita ketahui, angka 3 berada di bagian paling atas atau bisa disebut sebagai rootnya, sedangkan anaknya atau cellnya yaitu adalah 9 dan 2. Nah, seperti yang kita ketahui, max PV binary itu dia itu konsepnya parentnya harus lebih besar daripada cellnya. Nah, di sini kan bisa kita lihat bahwa justru cellnya lebih besar daripada parentnya. Jadi langkah pertama untuk mengatasi hal ini, kita mulai dulu dari si rootnya tadi 3 ini kita ganti menjadi 9, terus 3 menjadi cellnya. Jadi hasil sementaranya yaitu adalah 9, 3, 2, 1, 4, dan 5. Nah, kemudian lanjut ke langkah yang kedua. Nah, sekarang ada 3 angka berada di posisi bawahnya. Nah, bandingkan 3 angka dengan anak barunya yaitu 1 dan 4. Karena 4 lebih besar dari 3, maka 3 ditukar dengan 4. Nah, jadi hasil akhirnya itu adalah 9, 3, 2, 1, 3, dan 5. Nah, jadi kesimpulannya di sini array 9, 4, 2, 1, 3, 5 sudah sah menjadi max heap karena nilai parent selalu lebih besar dari nilai cellnya. Nah, kemudian pada bagian B, nah pertanyaannya itu adalah jika sebuah binary heap disimpan ke dalam array berbasis indeks 0, sebutkan rumus matematika simpel untuk mencari posisi anak kiri, anak kanan, dan parent atau induknya dari sebuah node yang berada di indeks I. Nah, lanjut ke bagian B. Studi kasusnya di sini itu kita mau menentukan rumus indeks dari child dan parents. Nah, biasanya pada hubungan antar node dalam array dihitung menggunakan rumus seperti yang pertama. Kalau anak kiri itu kita menggunakan indeks sama dengan
2 kali I tambah 1. Nah, kalau untuk child kanan itu biasanya menggunakan indeks 2 kali I tambah 2. Kalau untuk parentsnya itu biasanya menggunakan rumus indeks sama dengan I kurang 1 per 2, yang dimana itu dibulatkan ke bawah. Nah, untuk contohnya itu, contoh penjelasan singkatnya, jika kita ingin mencari anak dari node di indeks 1, maka child kirinya itu ada di indeks 2 dikali 1 ditambah 1, maka indeks itu 3. Nah, untuk child kanannya ada di indeks 2 kali 1 tambah 2, maka hasilnya adalah 4. Oke, sekian saja untuk penjelasan kami tentang soal dan pembahasan kami di nomor 2 ini. Mungkin segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin segitu saja untuk presentasi dari kelompok kami tentang program pelamaran kerja dari Praja Mart. Untuk itu sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.